Perkenalkan, nama saya Laila Iswanda dengan nomor MPM 210401020 dari Universitas Hamzah Wadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Ekonomi kelas 2A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang min atau nilai rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Manfaat dari min adalah untuk mengetahui rata-rata dari suatu data atau kejadian. Min atau nilai rata-rata hitung dilambangkan dengan X bar. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus pada min, yaitu yang pertama rumus sigma, kemudian yang kedua rumus coding, dan yang terakhir rumus rata-rata juga. Yang pertama rumus sigma, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, dengan keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata atau rata-rata hitung, kemudian FI sama dengan frekuensi, dan yang terakhir XI sama dengan titik tengah. Untuk mencari titik tengah adalah batas bawah suatu kelas ditambah batas atas dibagi menjadi 2. Kemudian yang kedua yaitu rumus coding. Rumus coding yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI kali CI dibagi N, dengan keterangan X bar yaitu nilai rata-rata, kemudian FI yaitu frekuensi, CI yaitu kode titik tengah, N yaitu jarak frekuensi, dan yang terakhir I yaitu interval kelas atau panjang kelas. Yang ketiga rumus rata-rata juga, yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikali DI dibagi N, dengan keterangan X bar yaitu nilai rata-rata, kemudian FI sama dengan frekuensi, DI yaitu bisa dicari dengan menggunakan rumus XI dikurangi XO yaitu titik tengah dikurangi titik tengah pada frekuensi terbesar atau nilai dugaan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang pertama, menggunakan rumus sigma. Proses perhitungan nilai rata-rata menggunakan rumus sigma dapat dibantu dengan tabel berikut ini. Nah, sekarang saya akan memaparkan contoh dari rumus sigma. Nilai dari rumus sigma adalah yang pertama 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44. Kemudian frekuensinya adalah 5, 10, 22, 8, dan 5, dan hasil sigmanya adalah 50. Kemudian titik tengahnya adalah 22, 27, 32, 37, dan 42. Frekuensi dikalikan titik tengah sama dengan hasilnya 110, kemudian 270, 704, 296, 210, dan hasilnya adalah 1590. Nah, di sini kita langsung masuk rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 1590 dibagi 50, dan hasilnya 31,8. Cara menghitung XI atau titik tengah adalah setengah batas bawah ditambah batas atas. Misalnya X1 sama dengan setengah 20 ditambah 24 sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan 22. Kemudian X2 sama dengan setengah 25 ditambah 29 hasilnya 54 dibagi 2 sama dengan 27, dan X3 setengah 30 ditambah 34 sama dengan 64 dibagi 2 hasilnya 32, dan begitu pun seterusnya. Kemudian yang kedua rumus coding. Nilainya adalah 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, dan seterusnya. Kemudian frekuensinya juga sama, 5, 10, 22, 8, dan 5, dan sigmanya adalah 50. Kemudian titik tengahnya 22, 27, 32, 34, dan 42. Kemudian CI-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan FI dikali CI sama dengan min 10, min 10, 0, 8, 10, dan min 2. Kemudian kita masuk rumus lagi,
yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI kali CI dibagi N dikali interval atau I. Kemudian XO nya sama dengan 32, sigma FI dikali CI sama dengan min 2, N sama dengan 50, I atau interval sama dengan 5. Kemudian X bar sama dengan 32 ditambah min 2 dibagi 50 dikalikan 5 sama dengan 32 ditambah min 0,2 sama dengan hasilnya adalah 3,18. Nah, yang terakhir di sini adalah nilai rata-rata duga. Seperti biasa, nilainya juga sama, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya juga sama, 5, 10, 22, 8, 5. Kemudian titik tengahnya juga sama, 22, 27, 32, 37 dan 42. Kemudian DI-nya min 10, min 5, 0, 5, dan 10. Kemudian FI dikali DI sama dengan min 5, min 5, 0, 40, 50 sama dengan min 10. Nah, kemudian kita masuk rumus ya. X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikali DI dibagi N. Kemudian XO sama dengan 32. Kemudian sigma FI dikali DI sama dengan min 10, N sama dengan 50. Kemudian X bar sama dengan 32 ditambah min 10 dibagi 50 sama dengan 32 ditambah hasil dari 32 ditambah min 10 dibagi 50, hasilnya min 0,2. Kemudian hasilnya adalah 3,18. Nah, jadi hasil akhir dari ketiga metode tersebut adalah 31,8. Nah, dari ketiga metode penyelesaiannya, hasil akhirnya harus sama saja, yaitu 31,8. Mau kalian pakai rumus sigma, coding, atau rata-rata duga, hasil akhirnya akan sama. Jika salah satu hasil akhirnya berbeda, yang perlu kalian ingat, rata-rata sementara yang kalian pakai itu keliru dan mesti diperbaiki. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Doakan saya, semoga saya mendapatkan nilai bagus di dosen statistika. Mohon maaf jika ada keliru dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.